Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pernyataan awal, saya bukan seorang ustadz, saya tidak akan berfatwa atau menghukumi sesuatu, dan semua yang saya sampaikan tidak memaksa dan tidak mengikat siapapun untuk diyakini atau dilakukan. Pemirsa yang baik hati, dahulu ada Arab Badui bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia selamat jika hanya melakukan amal ibadah wajib saja? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, kamu selamat ya. Nah, berhubung kita bukan Arab Badui, kita yang hidup di akhir zaman, penuh fitnah ini sebaiknya berbuat lebih dari itu. Setuju nggak? Ya, setujulah ya. Dan kabarnya sejak zaman sahabat sudah ada ya yang mempraktikkan menambah amal-amal tertentu. Semua muslim sama-sama mengerjakan sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, dan membayar zakat. Intinya, untuk amal-amal wajib kita semua sama, serupa, ya, tidak berbeda, tidak ada ciri khas, tidak ada spesialisasi. Sementara kodratnya manusia ingin berbeda, dan perbedaan itu menjadi tanda pengenalnya. Being different, being diverse adalah advantage, keuntungan tersendiri ya. Nah, amalan itu banyak dan beragam jenisnya. Setiap orang, dalam hal ini muslim, bisa memilih amal tertentu untuk dilakukan dan dirutinkan. Tentunya amal ibadah di luar yang wajib hukumnya. Untuk itulah ya, silahkan ya, memilih satu amalan yang ringan, bahkan yang paling ringan ya, menurut kondisi dan kemampuan masing-masing. Contoh, Anda ingin ya, dan merasa sanggup ya, setiap bangun tidur pagi hari dan masih di atas tempat tidur ya, membaca 1 kali surat Al-Fatihah. Silakan ya, itu bagus banget. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga ya, membiasakan membaca 10 ayat Al-Quran ya, setelah melaksanakan sholat fardu zuhur ya, baik menggunakan mushaf maupun HP ya, maka itu juga baik sekali. Kalau Anda seorang guru, dosen atau pelatih ya, membiasakan mengucapkan Ar-Rahman atau Ya Rahman 7 kali ya, sebelum memulai kelas, itu tentu bagus sekali. Anda seorang driver ojol ya, motor maupun mobil ya, membiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ya, setiap berangkat membawa penumpang atau barang, dan itu mungkin juga kalau bisa ya disambung dengan doa perjalanan, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Itu juga top markotop. Nah, intinya apa? Intinya Anda mengamalkan perintah Allah untuk berzikir, zikran kasira, zikir yang banyak ya, mengingat Allah baik di saat berbaring, duduk, berdiri, maupun beraktivitas mobile ya, yang intinya bebas Anda lakukan tanpa membatasi waktu dan tempatnya. Sholat, baca Quran, menyebut-nyebut salah satu Asmaul Husna, dan mengucap hamdalah adalah termasuk mengingat Allah. Dan Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh ya, dengan berzikir maka tenanglah hati. Pilih ya waktu dan tempat yang paling memungkinkan dan paling nyaman bagi Anda untuk melakukannya dan merutinkannya, yaitu satu amalan tambahan itu. Karena amalan itu perlu dirutinkan, dibiasakan, maka bagi para pemula nih ya,
Ya, sekali lagi, sebaiknya pilih yang paling mudah, yang paling ringan. Bagi kebanyakan orang yang berusia lanjut, ya, sulit ya menghafalkan berbagai doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Kalah kita ini dibandingkan anak-anak kecil zaman sekarang nih. Karena itu silakan berputar-putar. Mungkin di 4 bacaan yang paling terkenal, ya, yaitu apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan istighfar, Astaghfirullahalazim. Apapun situasi dan kondisinya, salah satunya pasti masuklah ya, relevan, cocok. Bolehkah melakukan suatu amalan tambahan karangan sendiri nih, ya, dan tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya boleh. Ada syaratnya. Yang penting ya masih termasuk bagian dari kandungan ajaran Islam. Ingatlah ya, dalam beribadah Anda harus ikhlas dan senang hati melakukannya. Sementara dalam menghadapi warna-warni, pasang surut kondisi kehidupan, Anda harus ridho. Sekali lagi ya, urusan waktunya, tempatnya, durasinya, dan frekuensinya terserah saja menurut kemauan dan kemampuan Anda pribadi. Yang penting menjadi kerutinan, kebiasaan. Itu menjadi ciri khas Anda. Dan insya Allah Anda akan dikenali, ditandai oleh para malaikat dengan keunikan amalan itu. Oh ya, Allah juga berfirman, potongan ayatnya, kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan, kebencian di sisi Allah terhadap orang yang menyampaikan, tetapi dia tidak melaksanakan. Nah, untuk saling berbagi dan semata-mata untuk saling memotivasi, bagi saya pribadi ya, saya sudah membiasakan membaca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Dan alhamdulillah sudah berlangsung selama belasan tahun. Ala bisa karena biasa. Sesuatu yang awalnya berat, insya Allah menjadi ringan setelahnya. Dan di sini izin pemirsa, saya menunjukkan mushaf Al-Quran yang setiap hari saya gunakan. Ya, ini dia gambar sampulnya. Syamil Al-Quran, ya, terjemahan perkata. Ya. Nah ini, bagi Anda yang ingin membaca Al-Quran per halaman, Al-Quran ini cocok nih saya rasa. Karena setiap awal, ya, setiap lembarnya adalah awal ayat baru. Begitu seterusnya. Nanti di sini di ujung juga ada wakaf, ya, ada berhenti di sini, wakaf mutlak mungkin ini. Nah, demikian juga halaman berikutnya, awal ayat dan nanti akhirnya adalah berhenti di sini, wakaf. Ya, begitu seterusnya. Nah, jadi dia tidak harus bersambung di sini, tidak ya. Jadi benar-benar berhenti. Jadi ini menurut saya Quran yang bagus. Ya. Nah, bukan cuma bacaan-bacaan ya. Anda bisa juga melakukan amal tambahan, mungkin berupa membiasakan sedekah, baik berupa makanan maupun sejumlah uang pada hari tertentu, diberikan kepada fakir miskin atau ya siapa saja yang berkenan menerimanya. Ya, sekali sepekan atau sekali sebulan, terserah ya. Bahkan boleh juga sedekah berkelompok, grup ya, dengan teman atau tetangga. Silakan ya, pilih hari, tanggal yang baik dan paling lapang waktunya menurut Anda. Kalau ada pihak yang bilang sedekah Jumat contohnya, gak ada dalilnya, gak masalah, lakukan saja. Kalau kata mereka itu tidak diterima dan tertolak, jogetin saja. Maaf, salah, jangan dijogetin, beda konteks. Ya, maksud saya biarin saja. Iyo kan nan diurang,
lalukan nandi awak. Niatkan saja untuk berbagi, membantu sesama manusia. Anda semua, saudaraku seiman, yang sudah punya amalan tambahan rutin, satu, saya ucapkan barakallah bagi Anda. Teruskanlah sampai ajal menjemput. Syukur-syukur ya, Anda wafat saat melakukannya. Ya, boleh juga dong ya, di-spill di kolom komen apa amalan tambahan khusus yang sudah Anda lakukan selama ini. Bukan untuk ria, lebih kepada saling memotivasi. Nah, bagi Anda yang belum ini, nggak ada kata terlambat, ya. Apalagi bagi yang berusia 50 tahun ke atas, ya. Tidak wajib, tapi haruslah ya. Satu ya, pilih satu amalan kecil, tapi rutin, continue, konsisten, terus-menerus, ya. Niatkan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Maafkan atas kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.